Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku delegasi dari MA Salafiyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Ihsan akan membacakan materi yang terletak pada kitab Fathul Qorib, tepatnya pada halaman 26, pembahasan tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Alim al-Allamah Syekh Ibnu Qasim al-Wazi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakatihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa man mata wa alayhi siyamun fa'itun min ramadhana bi udrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ihi ka'anistamarrah maraduhu hatta mata fala ithma alaihi fi hadzal fa'iti wala mudaraku lahu bil fidyati wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi ud'ima anhu ay akhrajal waliyyu anil mayyiti min tirkatihi li kulli yawmin fata muddu ta'amin wa huwa fitrun wa sulusun bil bawdadi wa huwa bil kaidi nisfu qadhin nisfiyin wa ma dzakarahu al musannifu huwa al qaulul jadid wal qadimu la yata'ayyanu it'amu bal yajuzu lil wali aidan ayyasuma anhu bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhaddabi wa sawwaba fi rawdati al-jasmah bil qadimi. Baik, apabila ada seseorang meninggal namun dia sedang memiliki kewajiban puasa yang belum terlaksanakan, puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nadar, dan puasa kafarah, maka ada kalanya orang tersebut meninggalkannya karena uzur, ada kalanya bukan karena uzur. Apabila orang tersebut meninggalkan puasa hanya karena uzur, maka apabila orang tersebut tidak sempat untuk mengqadha puasa yang lowong, maka orang tersebut tidak dinyatakan berdosa dan tidak wajib mengqadha. Contohnya di dalam Fathul Qoribnya kanistamarrah maradu hatta mata. Seperti ada orang sakit sehingga akhirnya dia tidak berpuasa, namun sakitnya tidak kunjung sembuh sampai akhirnya orang tersebut meninggal. Namun apabila orang tersebut masih sempat untuk mengqadha puasanya, namun ia tidak mengqadha, contoh seperti ada orang sakit selama 1 hari, akhirnya tidak berpuasa. Setelah itu dia sembuh sampai akhirnya selang seminggu dan akhirnya dia meninggal. Padahal waktu 1 minggu itu kalau digunakan untuk mengqadha 1 hari itu bisa, maka orang tersebut dinyatakan berdosa dan harus mengganti denda. Dan apabila orang tersebut tidak berpuasa tanpa adanya uzur, maka di sana entah itu orangnya sempat ataupun tidak, di sana tetap berdosa, bahkan harus mengganti denda. Nah, yang mengganti denda di sana ialah wali dari si mayit atau kerabat dekat meskipun bukan ahli waris si mayit. Nah, langkah-langkah yang harus kita ambil dalam pembayaran denda tadi ada 2 versi qaul. Dari qaul qadim, dari qaul jadid mengatakan bahwa bagi sang keluarga mayit harus memberikan makanan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud untuk 1 hari yang hilang. Nah, 1 mud kalau diukur ke dalam takaran baudat ialah sekitar 1 ritel lebih sepertiga. Namun jika diukur dengan ukuran takaran qadah Mesir ialah hanya separuh qadah saja. Dan apabila kita menggunakan timbangan modern, 1 mud itu sekitar 7 on. Jadi orang tersebut wajib mengeluarkan 7 on makanan pokok atas nama 1 hari puasa yang telah hilang.
Versi kedua dari Qaul Qadim mengatakan bahwa di sana ada dua opsi, bukan hanya tertentu kepada it'am yang tadi, tapi ada opsi yang kedua, yaitu bisa kita berpuasa atas nama si mayit. Berpuasa atas nama si mayit, bahkan di sana dikatakan hukumnya sunnah. Dan sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan dalam kitab Rawdah Syarhul Muhadzab. Namun dalam dua kaul yang tadi, dua versi tadi, sebenarnya yang dikuatkan ialah qaul Qadim. Karena juga didukung oleh Imam Nawawi dan telah dikonfirmasi di dalam kitab Rawdah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.